Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran. Kelompok kami Yosi Melinda, Rahma Prasasti Ramdhani, dan Lisa Putri Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yosi Melinda, NIM 003, akan menjelaskan mengenai hakikat anggaran. Jadi, anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran biasanya meliputi satu waktu dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Karakteristiknya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter didukung dengan jumlah non-moneter. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang kelima, setelah disetujui anggaran, hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Dan yang keenam atau yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran harus dibedakan menjadi yang pertama ada hubungan dengan perencanaan strategi dan yang kedua ada perbedaan dengan prediksi. Perencanaan dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis perencanaannya adalah berbeda antara kedua proses tersebut. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategi fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencangkup beberapa tahun. Perbedaan lainnya adalah bahwa rencana strategis intinya terstruktur berdasarkan lini produk, sedangkan penyusunan anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab. Untuk perbedaan dengan prediksi, suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Karakteristik prediksi adalah yang pertama, prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Yang kedua, dapat untuk periode waktu kapanpun. Yang ketiga, pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksi. Yang keempat, prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Yang kelima, suatu prediksi diperbaharui segera setelah informasi baru mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi. Dan yang keenam, varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Jadi, anggaran itu sendiri memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama adalah menyelaraskan dengan rencana strategis, yang kedua koordinasi, yang ketiga penugasan tanggung jawab, dan yang keempat dasar untuk evaluasi kinerja. Selanjutnya, isi anggaran. Isi dan anggaran operasi yang umum dan membedakannya dengan jenis lain dari dokumen perencanaan yaitu adanya rencana strategis dan anggaran modal, anggaran kas, dan anggaran neraca. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku pada halaman 97. Saya Rahma Prasasti Ramdhani, NIM 008 akan melanjutkan mempresentasikan tentang kategori anggaran operasi. Kategori anggaran operasi itu ada 6. Yang pertama ada anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan, beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban penelitian dan pengembangan, dan ada pajak penghasilan.
Dan juga ada anggaran-anggaran lain, ada 3, anggaran modal, anggaran neraca, dan anggaran laporan arus kas. Selanjutnya ada manajemen berdasarkan tujuan. Manajemen berdasarkan tujuan adalah proses di mana manajer bertanggung jawab untuk mencapainya selama 1 tahun anggaran ditetapkan dalam anggaran yang telah dijelaskan. Jika tujuan non-keuangan dapat dinyatakan dalam angka, maka tujuan tersebut dapat berguna untuk memotivasi dalam menilai kinerja mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada organisasi. Organisasi itu ada Departemen Anggaran dan Komite Anggaran. Departemen Anggaran berfungsi untuk menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran. Sedangkan komite anggaran itu komite untuk meninjau dan menyetujui atau menyesuaikan masing-masing anggaran. Biasanya komite anggaran harus menyetujui revisi anggaran besar yang dibuat selama tahun tersebut. Yang kedua ada penerbitan pedoman. Penerbitan pedoman itu adalah langkah awal dalam proses penyusunan anggaran. Itu untuk mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Pedoman ini dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi. Yang selanjutnya ada usulan awal anggaran. Dengan menggunakan pedoman tersebut, manajer pusat tanggung jawab dibantu dengan para stafnya mengembangkan permintaan anggaran. Yang selanjutnya ada negosiasi. Pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Atasan cenderung untuk menilai validitas dari tiap penyesuaian. Biasanya pertimbangan yang mempengaruhi adalah bahwa kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja tahun berjalan. Yang selanjutnya ada tinjauan dan persetujuan. Tinjauan dan persetujuan ini sebaiknya dalam menganalisis mempelajari konsistensi. Pemeriksaan tersebut menanyakan apakah anggaran tersebut akan menghasilkan laba yang memuaskan. Jika tidak, maka usulan anggaran akan dikirim kembali dan dikerjakan ulang kembali. Yang terakhir ada revisi anggaran. Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran adalah prosedur untuk merevisi anggaran setelah disetujui. Di lain pihak, jika asumsi anggaran ternyata menjadi tidak realistis sehingga perbandingan angka aktual terhadap angka adalah tidak berarti, maka revisi anggaran mungkin diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran kontingensi. Anggaran kontingensi yang mengidentifikasikan tindakan-tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi ketika mengembangkan anggaran. Anggaran kontingensi ini menyediakan suatu cara yang cepat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah jika situasinya telah tiba. Saya Lisa Putri Utami dengan NIM 10 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang aspek-aspek perilaku. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran ada 2. Yang pertama itu ada penyusunan bottom up, dan yang kedua ada penyusunan top down. Yang pertama itu ada penyusunan bottom up, yaitu proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Dan yang kedua itu ada penyusunan top down, yaitu proses penyusunan anggaran tanpa menentukan tujuan sebelumnya dan tidak berdasarkan teori yang jelas. Yang selanjutnya itu ada sebab-sebab terjadinya penyusunan anggaran yang 2 tadi. Yang pertama itu ada kemungkinan adanya penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika penganggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal. Yang kedua itu ada hasil penyusunan anggaran partisipatif adalah pertukaran informasi yang sangat efektif. Kemudian selanjutnya ada tingkat kesulitan dari target anggaran, yaitu salah satu keterbatasan dari target yang dapat dicapai adalah kemungkinan bahwa manajer unit melakukan usaha yang memuaskan ketika anggaran tercapai. Keterbatasan itu terdapat di atas dengan menyediakan pembayaran bonus untuk kinerja aktual yang melebihi anggaran.
Terus selanjutnya ada keterlibatan manajemen senior. Keterlibatan manajemen senior adalah sangat perlu dilakukan supaya sistem anggaran manapun menjadi efektif dalam memotivasi pembuatan anggaran. Yang selanjutnya ada Departemen Anggaran. Departemen Anggaran harus menganalisis anggaran secara rinci dan departemen tersebut harus yakin bahwa anggaran yang disusun dengan menandai dan informasinya harus akurat dan efektif. Itu ada teknik-teknik kuantitatif. Ada dua, yang pertama itu ada simulasi, yang kedua ada estimasi profitabilitas. Yang pertama simulasi. Simulasi adalah salah satu metode yang membangun sebuah model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa sehingga menjadi suatu situasi yang nyata. Yang kedua itu ada estimasi profitabilitas, yaitu tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik. Estimasi titik di sini yaitu perlu untuk tujuan pengendalian. Setelah anggaran disetujui secara tertatib di sini yaitu mungkin menggunakan model komputer untuk mengkonstribusi distribusi profitabilitas untuk setiap estimasi titik penting. Model ini kemudian dijalankan beberapa kali dan didistribusikan dari perkiraan laba dapat dihitung dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.